Halo dan selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa mengeluarkan potensi terbaik dari sebuah tim itu kok rasanya susah banget ya, kayak seni gitu? Bener banget, banyak yang ngerasa gitu. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, gimana sih caranya tim-tim hebat itu dibentuk? Sumber kita kali ini dari buku Empowered dan kita akan fokus banget ke bagian 2 yang isinya soal pelatihan atau coaching. Yep, coaching. Jadi misi kita jelas ya, kita bongkar bareng-bareng esensi coaching di konteks tim produk itu kayak gimana. Kenapa sih ini penting banget? Terus alat-alatnya apa aja dan gimana coaching ini bisa menyulap orang biasa jadi tim yang luar biasa. Ini khusus buat Anda nih. Betul sekali, dan penting nih ya kalau menurut buku ini, coaching itu bukan cuma sekedar ngasih nasihat sesekali aja. Oh, bukan cuma gitu ya? Bukan. Ini tuh proses yang aktif, terus-menerus. Buat bantu tiap orang, mau itu manajer produknya, desainernya, atau tech lead-nya, biar bisa mencapai potensi terbaik mereka. Dan ini bisa dibilang tanggung jawab paling dasar dari seorang pemimpin produk yang hebat. Oke, menarik. Mari kita bedah nih, kenapa coaching ini jadi penting banget. Buku ini kayaknya cukup tegas ya soal ini. Iya, tegas banget. Ada kutipan yang menurut saya ngena banget. Orang gabung ke perusahaan tapi ninggalin manajer mereka. Wah, itu dalam sih. Bener-bener nunjukin dampak langsung si pemimpin ya. Tepat. Dan ini nyambungnya langsung ke konsep pemberdayaan tim yang juga jadi inti buku ini kan. Coaching yang efektif itu, dia menciptakan lingkungan di mana tim itu ngerasa punya hasilnya, bukan cuma dikasih tugas. Ah, beda ya antara punya hasil sama dikasih tugas. Beda banget. Ini bukan berarti manajemennya jadi kurang loh, tapi manajemennya jadi lebih baik. Dia ngasih ruang buat otonomi, tapi tetap ngasih panduan, ngasih konteks strategisnya. Penulisnya juga ngingetin, pemimpin yang insecure gitu, seringnya malah menghambat pemberdayaan ini. Takut kontribusinya nggak kelihatan gitu kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, jadi gimana cara ngelakuin coaching yang benar? Nah, buku ini ngasih beberapa alat praktis nih. Ada penilaian, assessment ya istilahnya. Iya, assessment. Itu semacam analisis kesenjangan gitu ya, antara kompetensi sekarang sama yang dibutuhin buat peran itu. Betul, gap analysis. Dilihat tuh pengetahuannya soal produk, soal pelanggan, data, industri, bisnis, sampai skill proses dan interpersonalnya. Lengkap. Terus, habis dinilai, ada rencana pelatihan atau coaching plan, fokus ke beberapa area aja ya katanya. Iya, biasanya disaranin fokus ke 3 area kesenjangan terbesar dulu, biar nggak kebanyakan. Oke, nah terus alat utamanya apa nih buat coaching? Nah, ini dia. Buku ini menekankan banget pentingnya sesi 1-on-1. Ini jantungnya coaching, bukan sekedar, formalitas tinjauan tahunan. Bukan buat nge-review performa doang ya? Bukan cuma itu. Minimal katanya mingguan, fokusnya harus ke pengembangan orangnya, terus berbagi konteks strategis tadi, dan yang penting banget, ngasih umpan balik konstruktif, rutin, dan tepat waktu. Umpan balik rutin. Selain 1-on-1, ada lagi nggak? Saya baca sekilas ada naratif tertulis. Itu kayak gimana tuh? Kok kayaknya effort ya? 6 halaman ala Amazon? Haha, iya, kedengarannya berat ya, tapi value-nya gede. Proses nulis naratif ini tuh maksa si penulisnya, entah itu PM atau siapapun di tim, buat benar-benar mikir jernih. Menjernihkan pikiran gitu ya? Iya, menstrukturkan argumennya, meyakinkan orang lain soal masalahnya apa, solusinya gimana. Ini latihan bagus banget buat kejelasan berpikir sama komunikasi, bukan cuma nulis spek teknis. Oke, masuk akal sih. Jadi melatih cara berpikir juga ya. Nah, selain alat-alat tadi, buku ini juga nekenin soal pengembangan perilaku dan pola pikir. Apa aja tuh yang paling penting? Ada beberapa yang krusial banget. Pertama, rasa kepemilikan, sense of ownership. Ini penting banget, mindsetnya berubah. Dari cuma ngerjain tugas, jadi saya tanggung jawab sama hasil akhirnya. Harus paham kenapanya juga. Jadi nggak cuma apa dan bagaimana, tapi juga mengapa ya? Betul. Terus yang kedua, kolaborasi. Ini nggak cuma di tim inti ya, PM, designer, engineer, yang saling memanfaatkan keahlian masing-masing, tapi juga kolaborasi sama stakeholder. Nah, ini sering jadi tantangan nih, kolaborasi sama stakeholder. Iya kan? Makanya buku ini nekenin, ini bukan soal mengelola stakeholder, tapi membangun kemitraan yang beneran, cari solusi bareng yang bagus buat pelanggan dan buat bisnis. Kuncinya, bangun kepercayaan sebelum kita butuh bantuan mereka. Wah, deep tuh.
bangun kepercayaan duluan. Kemitraan ya, bukan manajemen. Oke. Ada lagi? Ada lagi, integritas dan pengambilan keputusan. Ini ya fondasi dari kepercayaan tadi. Perilaku kuncinya ada 3. Bisa diandelin, mentingin kepentingan perusahaan di atas pribadi, dan akuntabel. Kalau mau ambil keputusan bagus, ya dasarnya harus integritas, data, kolaborasi tadi. Plus, sadar sama bias kita sendiri. Sadar bias ya, itu juga penting. Banget. Terakhir nih menarik nih, soal etika. Penulisnya sampai ngenalin istilah risiko kelima. Risiko kelima. Apa tuh? Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Haruskah kita membuatnya? Jadi tim tuh secara sengaja didorong buat mikirin implikasi etis dari solusi yang mau mereka bangun. Nggak cuma soal value bisnis atau usability aja, tapi juga dampak moralnya gimana. Wow, haruskah kita membuatnya? Itu nambah lapisan pertimbangan baru ya, keren sih. Tapi namanya proses, pasti ada jebakannya juga dong ya. Apa aja nih anti-patterns atau hal-hal yang harus dihindari manajer? Pasti ada. Yang paling jelas ya, manajer yang emang nggak peduli sama pengembangan orangnya. Cuek aja gitu. Wah, itu bahaya tuh. Bahaya banget. Terus, ada juga yang takut konflik. Jadi nggak berani ngasih umpan balik yang jujur. Padahal itu penting banget buat orang berkembangan. Iya sih, feedback jujur kadang nggak enak nyampeinnya ya. Betul. Ada juga manajer yang emang ya skill coachingnya kurang aja. Nah, solusinya gimana? Ya dia sendiri harus cari coaching. Belajar lagi. Jadi manajer pun perlu di-coach ya. Perlu banget. Dan satu lagi yang penting. Jangan kelamaan nunggu kalau ada anggota tim yang udah di coaching intensif, katakanlah 3-6 bulan, tapi kok nggak ada kemajuan signifikan. Perlu ada tindakan tegas juga. Oke, jadi ada batas waktunya juga ya. Nah, jadi kalau ditarik kesimpulan nih, buat para pemimpin, coaching ini bukan kerjaan sampingan ya, tapi emang inti dari kerjaan mereka. Tepat sekali. Tim itu ibarat produk utama si pemimpin. Mereka harus ngebangun timnya. Dan sebaliknya, buat Anda nih sebagai anggota tim, dapat coaching yang berkualitas itu bisa jadi akselerator karir loh. Buku ini bahkan nyaranin kalau mau cari manajer baru, nilai juga kemauan dan kemampuan dia buat nge-coach. Wah, tips bagus tuh buat yang lagi cari kerja atau pindah tim. Iya kan? Jadi intinya semua kembali ke membangun kepercayaan, numbuhin rasa kepemilikan tadi, dorong kolaborasi yang asli, dan mastiin keputusan itu diambil dengan integritas plus pertimbangan etis. Ini investasi jangka panjang ke aset paling berharga perusahaan, orang-orangnya. Bener banget. Nah, sebagai penutup, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan nih minggu ini. Selain skill teknis yang biasa kita kejar, pola pikir inti mana sih? Entah itu rasa kepemilikan, atau mungkin fokus ke kemitraan sama stakeholder tadi, yang bisa Anda coba kembangin lebih jauh. Baik buat diri sendiri atau pas interaksi sama tim. Pertanyaan bagus buat refleksi. Sesuatu buat dipikirin lebih dalam ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.